Pasangan ini berkencan, tiba-tiba hujan deras. Untungnya, gadis ini telah memesan hotel dulu. Tapi ketika ia ke hotel, resepsionis berkata dengannya. Dia tidak melihat informasi pemesanan gadis itu. Gadis itu agak curiga dan mengeluarkan HP-nya untuk resepsionis melihat informasi pemesanan. Dia berhasil menerima informasi pemesanan hotel. Apalagi, ia telah membayar. Tapi resepsionis membalas mereka tidak ada menerima informasi pemesan apapun. Tepat waktu ini, manajer hotel datang. Dia hanya melihat sekilas. Kemudian beralih ke masalah lain. Jadi tolong pesan lagi. Tapi kamar hotel mewah sudah penuh dipesan. Maksudku kalau aku memesan lagi, aku akan diterima diskon, kah? Bukan, Anda masih harus membayar harga aslinya. Gadis mulai marah. Apakah karena hujan? Hotel tidak menginginkan diskon? Aku nggak tahu karena hujan. Anda mau menghapuskan diskon? Atau ingin menaikkan tarif kamar? Maaf, Mbak. Bagaimana tarif kamar, bagaimana pengelolaannya? Adalah pekerjaan internal kami. Setelah mendengarnya, pacarnya tak bisa menahan lagi. Hubungilah pemilik hotel agar, aku mau ngobrol dengannya. Maaf. Hal ini tak bisa. Halo. Apakah inilah 12.315? Tak berapa lama. Resepsionis menerima telepon keluhan. Pada saat ini, manajer meletakkan kartu kamar di atas meja. Dia menyuruh mereka untuk tinggal setidaknya 2 hari. Pasangan yang mengambil kartu kamar dan meninggalkan. Iba-iba, lelaki menyuruh gadis menunggunya. Lalu dia kembali ke meja resepsionis. Aku mau memesan 10 kamar hotel. 10 kamar ini selalu terbuka gratis untuk pelanggan yang membutuhkan. Terjebak dalam hujan seperti hari ini. Manajer melihat pria itu membagikan kartu hitam. Dia tercengang. Wah, kartu hitam. Siapa Anda? Hal itu nggak penting. Hanya perlu kartu hitam ini berlaku juga oke. Gadis ini menikah lelaki yang kaya. Setelah menikah suaminya tidak hanya memberinya mansion, mobil, tetapi juga menyuruhnya tidak perlu bekerja. Tapi dia bersemangat menjadi asisten di kru film. Setiap hari, mengendarai sepeda menghasilkan gaji 20 yuan. Meskipun dia sering diganggu oleh aktor muda di kru film. Tapi ia tak peduli. Dia bilang dia ingin belajar untuk meningkatkan dirinya sendiri. Suatu hari, dia mendengar kru film perlu menyewa mansion untuk merekam film. Tapi dana terbatas. Tin Mei berpura-pura meminjam nama temannya. Dia menyewakan mansion kepada kru film hanya dengan 500 yuan sehari. Tak disangka. Kali ini saat suaminya datang ke mansionnya, kebetulan dilihat oleh aktor muda. Dia salah mengira Tin Mei sedang berbicara dengan pemilik mansion. Dia pikir pemilik mansion yakin ialah fannya. Jadi kru film bisa menyewa mansion dengan harga yang murah. Lalu, ia mulai mendekati pemilik mansion. Sengaja mencari alasan untuk menunda syuting. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesempatan untuk bertemu tuan mansion. Tapi Tin Mei segera menyadari niat aktor muda. Tin Mei mengundang aktor muda keluar. Kru film bisa menyewa mansion ini. Tapi suami maka tak bisa menyewa. Sungguhan. Ia adalah fanku, ya. Kalau begitu, aku akan bertanya ia pada malam. Pada malam? Maksudmu iya, kan? Aktor muda segera tercengang. Tapi ia tak mau. Jadi ketika syuting, dia sengaja berkolusi dengan aktor pria untuk menyakiti Tin Mei. Tak disangka, waktu ini suami Tin Mei mengunjungi kru film. Apa kau baik-baik saja, sayang? Sayang, kan datang ke sini. Setelah bekerja, gadis yang lelah pulang ke rumah. Ia mau tidur. Hasilnya, Kak, apa yang terjadi? Dik, apa yang terjadi? Tempat tidurku di mana? Alasan mengapa hal memalukan ini terjadi. Sebenarnya dari malam pernikahan Tin Mei. Karena dia dan suaminya mendapat akta nikah. Jadi malam pernikahan,
Long Nut menantikannya. Dia tinggal di rumah menunggu istrinya kembali untuk melakukan hal-hal penting. Tak disangka, istrinya bekerja sampai larut malam. Ketika dia pulang kerja, dia menelepon suaminya. "Halo, sayang, halo, aku selesai kerja. Kalau begitu, aku akan menjemputmu. Sebaiknya, jangan pergi ke sini. Sekarang aku sedang berdiri di tepi jalan. Sangat mudah untuk memesan mobil. Sebentar, ya. Oke, baiklah." Setelah menerima menelepon dari istrinya, Long Nut memang bersemangat. Tanpa diduga, sang istri pulang ke rumah ibunya, lalu ketiduran. Membuat Long Nut menunggu sendirian di kamarnya sepanjang malam. Sampai pagi, Long Nut tiba-tiba bangun. Tapi istrinya masih belum pulang. Ia segera ke rumah ibu mertua. "Sao Tin Mei." "Apa? Larut malam. Halo, temanku Sao Tin Mei. Mungkin kamu telah lupa kita telah menikah, kan?" Keesokan harinya, Long Nut menelepon perusahaan pelayaran untuk datang ke rumahnya. Membawa tempat tidur, meja istrinya. Semua barang dikirim ke rumahnya. Biarkan istrinya nggak kembali ke rumah ibunya di tengah malam. Sampai malam, Tin Mei terus bekerja sampai larut malam. Dia pergi ke rumah ibunya tanpa sadar. Hasilnya, ia baru berniat lompat ke tempat tidur UTK tidur. Tak disangka jatuh ke tanah. Hampir tidak bisa berdiri. Jadi, Tin Mei harus pulang ke rumah suaminya pada larut malam. Dia bilang dengan suaminya. Ia memarahi suaminya jahat. Membuat Tin Mei melepaskan kebiasaan pulang ke rumah ibunya tanpa sadar. Tin Mei merasa lapar, ia memutuskan keluar. Hasilnya, karena mansion sangat lebar, jadi dia tersesat. Dia bisa menemukan Long Nut. Keduanya memeluk dengan erat. Terlihat romantis. Terlihat hangat.